Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulus sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kembali alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul di majelis kita, Majelis Al-Amin, yang tentunya dengan tujuan atau niatan yang sama, bahwasanya kita selalu bersama-sama di tempat ayah kita ini mengkaji atau mengambil iktibar apa yang biasa disampaikan oleh kita di majelis kita, Majelis Al-Amin ini, yakni amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita ambil dalam tatanan ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim ini tidak lain adalah menjahirkan sifat keutamaan Allah yang Rahman dan Marahim, yang tentunya hal yang demikian ini nyata bahwasanya makrifat kita akan Allah Subhanahu wa taala, atau sering kami sampaikan bahwasanya menyatakan atau menjahirkan sifat Rahman Rahim ini sebenar-benarnya setinggi-tingginya makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sengaja kita kembali menyampaikan masalah ini karena insyaallah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur sampai nanti, ini kan bulan Rajab akhir sudah ya, habis Rajab, Sa'ban, Ramadan. Biasa kita kalau di bulan Ramadan kita istirahat majelis kita. Nah, jadi kami ingin sebagai mengulang saja, artinya kita ambil dalam tatanan rukun Islam bahwasanya amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim ini kita rujuk dengan tatanan rukun Islam, yakni kita tahu bahwasanya tatanan rukun Islam ya tentunya saja diawali dengan syahadat ya, yang pertama ya. Syahadat, ayah kita menyampaikan bahwasanya, kata beliau, sebenar-benarnya di rukun pertama dalam tatanan rukun Islam, yaitu syahadat ini kita disuruh tahu bertuhan ya. Jadi kita disuruh tahu bertuhan. Kata Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu pasadal jasad. Nah, jadi di rukun pertama ini kita disuruh mengenal akan diri, karena hadis Nabi ini tadi, barang siapa, kata Nabi, mengenal ia akan dirinya, sesungguhnya dia mengenal akan Tuhannya. Barang siapa, kata Nabi, mengenal ia akan Tuhannya, maka hancurlah badannya. Untuk ini sering kita mengata la haula wala quwata illa billah. Jadi kata apa, kalau dalam tatanan ilmu, begitu kita mengata yang demikian ini, sebenarnya ini jalan untuk makrifat akan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk memesrakan diri akan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri.
Di majelis kita, Majelis Al-Amin ini, ayah kita di rukun pertama ini, beliau dalam tatanan ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala, pada rukun pertama beliau langsung menyampaikan kepada sifat 7, ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kata ayah kita, 7 sifat ini meliputi semesta sekalian alam, termasuk diri kita. Ya, ini sering juga sudah kita sampaikan, ya. Jadi insya Allah malam ini kita ambil poin-poinnya saja. Mudah-mudahan malam ini sampai kepada rukun terakhir dalam tatanan rukun Islam, yakni haji, ya. Nah, di syahadat ini tadi ayah kita, beliau lebih fokus menekankan kepada sifat 7, karena kata beliau di dalam sifat 7 ini yang sangat penting dijaga itu ada 4 sifat yang kalau kita tidak perhatikan bisa berakibat tergelincir kepada sifat tercela atau tergelincir kepada sifat binatang, kata beliau. Jadi 4 sifat itu, ya, basar melihat, binatang juga melihat. Basar melihat sifat Allah Subhanahu wa taala, kita buta, ya. Jadi ayah kita menyampaikan, ujar Sidin, kalau benar bahwasanya kita buta, maka pada penglihatan itu, kata ayah kita, dudukan, ujar Sidin, reda. Jadi pada penglihatan itu kita dudukan reda. Ini untuk menyatakan bahwasanya kita buta. Karena kalau kita tidak mendudukan reda pada penglihatan, otomatis kita tergelincir kepada sifat tercela, tergelincir kepada sifat binatang. Nah, bila mana kita tergelincir kepada sifat binatang, maka kalau kita kaitkan dengan wudu, wudunya batal. Kalau kita kaitkan dengan sholat, sholatnya juga batal. Kalau kita kaitkan dengan ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala, juga ma'rifatnya batal. Artinya gugur semuanya. Nah, untuk ini mari kita mengambil iktibar yang disampaikan oleh ayah kita ini, bisa kita dudukkan dalam pemakaian kita sehari-hari. Jadi pada penglihatan itu kita dudukkan reda. Nah, untuk mudah sehingga kita bisa mendudukkan reda pada penglihatan, maka kita harus mengembalikan kepada yang punya hak itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, apa saja yang datang pada penglihatan, informasi yang kita terima melewati penglihatan, apakah sifatnya itu menyenangkan atau tidak, ya, kesemua itu kita kembalikan kepada yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mendudukan reda pada penglihatan. Jadi kalau kita kembalikan, maka nyata bahwasanya kita mendudukan reda, dan nyata pula bahwasanya kita buta. Karena kita tahu bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang pada kamu itu hak daripada Tuhan kamu. Jadi apa saja yang kita lihat melewati informasi, melewati penglihatan ini, kita kembalikan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, marra'aitu say'an ila waritullah qablahu. Tidak aku lihat, kata Abu Bakar, akan sesuatu melainkan aku lihat Allah dahulunya. Nah, inilah yang dimaksud sehingga kita bisa mendudukan reda pada penglihatan.
sifat yang lain dari yang 4 sifat yang menggugurkan kepada sifat tercela, kalau kita tidak jaga, sama mendengar sifat Tuhan. Binatang juga mendengar, ya. Dalam pemakaian ini untuk kita dudukan bahwasanya kita tuli, ya, karena tadi sama ini sifat Allah Subhanahu wa taala, mendengar, kita tuli, ya. Nah, ayah kita menyampaikan ujar sidin supaya betul bahwasanya kita tuli, maka pada pendengaran itu didudukan ikhlas, ya, didudukan ikhlas. Nah, ini pun juga untuk bisa mendudukkan bahwasanya kita tuli, mendudukkan bahwasanya kita tuli lah. Ini informasi yang kita terima melewati pendengaran, sama juga apakah sifatnya menyenangkan atau tidak, kita kembalikan juga kepada hak Allah Ta'ala itu sendiri yang punya hak. Nah, ini yang penting kita jaga, ya. Nah, bila mana kembali kita tidak mendudukkan ikhlas pada pendengaran, ya, kalau kita kaitkan dengan wudu, wudunya juga batal. Kalau kita kaitkan dengan sholat, sholatnya juga batal. Kita kaitkan dengan makrifat akan Allah Subhanahu wa taala, makrifatnya juga batal. Jadi sangatlah penting, ya, kita mendudukkan ikhlas pada pendengaran agar kita tidak tergelincir kepada sifat binatang atau tidak tergelincir kepada sifat tercela. Nah, sifat yang lain juga yang mengakibatkan gugur dalam artian kita tergelincir kepada sifat tercela. Tadi basar sudah, ya, melihat tadi, ya, kita dudukan reda. Sama mendengar kita dudukan ikhlas. Kalam berkata sifat Tuhan. Kita bisu. Binatang juga bersuara. Sering kita mendengar suara ayam, ya, atau suara kambing. Nah, dalam tatanan ilmu, ayah kita menyampaikan ujar sidin pada kalam ini berkata sifat Tuhan bahwasanya kita bisu, maka dudukan sabar, kata ayah kita. Wujud nyata bahwasanya kita bisa mendudukan sabar pada perkataan, berarti segala pemandiran, pembicaraan, perkataan yang lahir daripada lidah kita itu mestinya, kata ayah kita, menyenangkan, ya. Jadi kalau bahasanya menyakitkan, itu berarti tidak mendudukan sabar pada perkataan, atau juga berarti dalam tatanan ilmu dia tidak bisu, ya. Jadi kalau dalam tatanan ilmu tauhid nyata, kalam itu berkata sifat Tuhan, kita bisu. Nah, untuk mendudukkan bahwasanya kita bisu, maka pada perkataan kita dudukan sabar. Wujud nyata bahwasanya kita mendudukkan sabar pada perkataan tidak lain adalah apa yang tadi yang saya sampaikan, bahwasanya pembicaraan apa saja atau perkataan apa saja yang lahir daripada lidah kita itu mestinya selalu menyenangkan. Ini yang penting yang kita jaga agar kita tidak tergelincir kepada sifat tercela. Karena begitu kita tergelincir kepada sifat tercela, kembali sebagaimana tadi sifat yang lainnya. Kalau kita kaitkan dengan wudu, wudunya batal. Kita kaitkan dengan sholat, sholatnya juga batal.
kita kaitkan kembali kepada ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala juga batal. Karena pada perkataan kita tidak mendudukkan sabar pada perkataan, tergelincir kepada sifat tercela, maka sekalian ibadah yang kita lakukan juga gugur. Jadi sangatlah membahayakan ya. Nah, untuk itu ayah kita selalu menekankan kepada kita sekalian, jaga ujar sidin ini ya. Hayat hidup, binatang juga hidup. Kalau pada hayat ayah kita menyampaikan ujar sidin, dudukan sangka baik. Jadi kita selalu bersangka baik ya, supaya lurus ya. Nah, ini pada rukun pertama dalam tatanan rukun Islam. Ini kita ambil yang inti-intinya saja. Kalau kita mau jabarkan di dalam tatanan rukun Islam, rukun pertama ini ya tidak cukup 1 atau 2 jam ya, sangat panjang sebenarnya. Apalagi kalau kita awali dengan pengenalan diri, mengetahui asal kejadian diri, wah, sangatlah panjang. Nah, ini yang penting kita ketahui dulu di dalam tatanan rukun Islam. Rukun pertama ini yang poin yang harus kita ketahui. Ada satu hal lagi yang ayah kita sampaikan dalam tatanan rukun Islam pada rukun pertama ini. Di samping sifat 7 itu tadi yang ayah kita tekankan ujar sidin, di rukun pertama ini nyata bahwasanya kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada, maka nyatakan kembali kata ayah kita sifat Rahman Rahim daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi di rukun pertama ini intinya kalau kita ambil satu kesimpulan, disuruh baik, disuruh berakhlak, tadilah menjaga sekalian sifat 7 untuk tidak tergelincir kepada sifat tercela. Itu berarti kita disuruh berakhlak, disuruh baik. Nah, kalau benar bahwasanya kita tiada ya, tadi mengatakan la haula wala quwata illa billah ya, maka ayah kita mengatakan ujar sidin jahirkan Rahman Rahimnya ya. Jadi di rukun pertama kita disuruh juga bersifat pemurah. Nah, di rukun kedua dalam tatanan rukun Islam, untuk merujuk kepada amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim, rukun kedua daripada tatanan rukun Islam tidak lain adalah sholat ya. Sholat kita tahu ya, dari Al-Quran surah Al-Ankabut 45, aqimus sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini sangat jelas. Kalau kita tarik suatu kesimpulan dari ayat Al-Quran ini tadi, kalau kita disuruh mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti kita juga disuruh berakhlak. Disuruh berakhlak juga ya di rukun kedua ini. Nah, ayah kita menyampaikan di rukun kedua ini ujar sidin, kalau berbicara akhlak tentunya berbicara anggota wudu, karena akhlak itu berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan itu tidak lain adalah anggota wudu yang kita harus jaga. Ini sudah sering kita ungkapkan ya, wudu ini memegang peranan yang sangat penting. Karena sering guru-guru kita menyampaikan dulu, tidak sah sembahyang seseorang kalau wudunya tidak sah. Di majelis kita, majelis Al-Amin ini, ayah kita sering mengatakan ujar sidin, tidak sempurna salat seseorang bila mana wudunya tidak sempurna. Kita tahu bahwa wudu yang sempurna tentunya kita menjaga sekalian anggota wudu untuk tidak tergelincir kepada sifat tercela. Itu yang perlu kita jaga ya. Karena anggota wudu ini bisa macam-macam berbuat
Ya, katakanlah anggota wudu yang kedua saja lah misalnya ya, membasuh dua tangan. Tangan ini kalau tidak kita jaga bisa mencubit anak, bisa mengambil buah orang ya. Jadi bendahara masjid, bisa merubah angka wakaf 10 juta tulis 5 juta anggota wudu ini ya. Macam-macam ya. Jadi intinya di rukun kedua sholat ini kita menjaga perbuatan kita agar tidak tergelincir kepada sifat tercela. Berarti kita juga disuruh berakhlak ya. Kalau mengambil iktibar daripada sholat itu sendiri ya, kan sholat itu kalau ritual 5 waktu ya, kita awali dengan takbir ya, tentunya niat ya, atau kalau ringkasnya lagi dalam tatanan hukum fikih ya, rukun 13 kalau ritual 5 waktu, sholat 5 waktu. Rukun 13 itu tersimpun di 3 bagian: qauli, qalbi, dan fi'li. Nah, di rukun kedua ini kembali kalau kita ambil iktibar daripada sholat tadi, katakanlah ringkasnya saja kita ambil salam ya, diakhiri dengan salam kan, salam ke kanan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Ini maksudnya kita atau jasad ini disuruh membawa sifat kesejahteraan ya. Salam itu selamat, sejahtera ya. Jadi kita disuruh membawa sifat kesejahteraan. Nah, kalau kita ambil dalam tatanan katakanlah surah Al-Ma'un, kan sering kita maaf ya, kalau melaksanakan sholat 5 waktu sering aja surah Al-Ma'un itu dijadikan ayat ya, bacaan. Nah, di surah Al-Ma'un itu berarti kita disuruh memperhatikan anak yatim, orang miskin ya, yang intinya kita disuruh memberi ya. Jadi kalau kita tarik suatu kesimpulan ringkasnya, di rukun kedua ini, sholat ini kita disuruh berakhlak, juga disuruh bersifat penyantun. Ini tadi iktibar daripada salam dan surah Al-Ma'un ya. Kalau kita ambil ringkasnya di situ ya. Sama juga dengan rukun pertama tadi, disuruh berakhlak, disuruh bersifat pemurah. Di rukun kedua juga disuruh berakhlak, juga disuruh bersifat pemurah. Ini sudah sering juga kita bahas berulang kali di majelis kita, majelis Al-Amin ini. Jadi malam ini khusus kita ambil yang poin-poinnya saja untuk persiapan kita dalam menghadapi puasa Ramadan ya. Karena kita istirahat nanti di puasa Ramadan nanti. Rukun keberapa sudah? Tadi pertama syahadat, disuruh tahu bertuhan. Yang kedua sholat, disuruh berakhlak. Yang ketiga puasa dalam tatanan rukun Islam. Bagaimana tatanan
rukun ketiga ini puasa Ramadan, sehingga bisa merujuk juga kepada amaliyah isi Bismillahirrahmanirrahim. Di puasa Ramadan ya, kalau kita ambil hadis Nabi, kata Nabi, likulli say'im babun wa babul ibadati saum. Ya, tiap sesuatu, kata Nabi, itu memiliki pintu. Pintu sekalian ibadah itu adalah saum, adalah puasa. Jadi ibadah apa saja, artinya yang kita lakukan, maka pintunya itu adalah saum, adalah puasa. Jadi kalau orang katakanlah tidak berpuasa, berarti tidak memiliki pintu ya. Jadi kalau kita iktibarkan suatu bangunan, kalau tidak ada pintunya, berarti kita tidak bisa masuk ke dalam bangunan itu sendiri. Artinya kita berada di luar. Kalau di luar sangat jelas ya, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, kalau angin keanginan, gitu kan, namanya di luar ya. Nah, jadi ini sangatlah penting ya. Di hadis lain Nabi juga mengatakan bagaimana yang puasa ini tadi sehingga menjadi pintu sekalian ibadah. Kata Nabi, as-saum nisfu sabri, as-sabri nisfu iman. Jadi saum itu, kata Nabi, setengah daripada sabar. Dan sabar itu sendiri setengah atau sebagian daripada iman. Nah, ini sangatlah jelas ya, sangat jelas. Jadi kalau berbicara sabar, karena saum tadi setengah daripada sabar, kata Nabi ya, berarti juga menyangkut dengan akhlak. Jadi rujukannya ke situ kembali ya, kembali ke akhlak lagi, disuruh berakhlak. Untuk bisa berakhlak, kembali kita menjaga sekalian anggota wudu. Kembali kita menjaga sekalian anggota wudu. Nah, ini sangatlah penting bagi kita, karena bila mana anggota wudunya tidak terjaga, dikaitkan dengan saumnya, dengan puasanya, batal. Ringkas itu, ringkas kan? Jadi anggota wudu yang tidak terjaga itu otomatis membatalkan daripada puasanya. Karena tadi saum setengah daripada sabar. Disuruh sabar, disuruh berakhlak. Nah, kalau kita ambil kembali ringkasnya dalam puasa Ramadan ini, katakanlah hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Kita tahu sangat banyak yang membatalkan puasa Ramadan. Dari hal yang membatalkan puasa Ramadan itu maksudnya kita disuruh berakhlak. Misalnya katakanlah tidak boleh berbuat yang tidak baik karena puasanya batal. Itu berarti tujuannya kita disuruh berakhlak ya. Kalau kita ambil lagi dari sisi rasa lapar dan dahaga dalam berpuasa Ramadan, kan kita merasakan rasa haus,
rasa lapar, ya. Ini maksudnya kita juga disuruh bersifat pemurah. Dari rasa lapar kita berpuasa Ramadan, rasa haus, rasa lapar, berarti kita disuruh bersifat pemurah. Nah, di rukun ketiga ini ternyata kalau kita ambil kesimpulan juga disuruh berakhlak dan disuruh bersifat pemurah, ya. Sama-sama ini ya, baik rukun pertama disuruh berakhlak, disuruh bersifat pemurah. Rukun kedua juga disuruh berakhlak, disuruh juga bersifat pemurah. Rukun ketiga nyata, ya, disuruh berakhlak dan juga disuruh bersifat pemurah. Nah, untuk membuktikan bahwasanya kita disuruh bersifat pemurah di rukun ketiga ini, pada akhir puasa Ramadan, yakni hari raya Idul Fitri, kita disuruh mengeluarkan zakat fitrah, ya, karena itu pembuktian bahwasanya kita disuruh bersifat pemurah. Disuruh kita mengeluarkan zakat fitrah, ya. Kemana diberikan zakat fitrah? Tentunya saja kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, ya. Dalam tatanan hukum fikih itu ada 8 asnaf yang berhak menerima itu. Nah, berarti kita disuruh memberi. Jadi kalau dikaitkan dengan amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim, ya, 3 bahagian dalam tatanan rukun Islam ini tadi benar-benar sudah merujuk kepada amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas, dan ini pun juga di rukun ketiga ini sering kita bahas, ya. Sudah kita bahas. Dan mudah-mudahan malam ini hanya sekedar mengingatkan kepada kita sekalian, ya. Jangan sampai tujuan-tujuan yang sebenarnya katakanlah merujuk kepada amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim ini jangan sampai kita abaikan. Karena kalau terlepas daripada hal yang demikian itu, maka puasa yang kita lakukan juga batal, ya. Ma'rifatnya pun juga batal. Jadi selalu sia-sia. Maka itu Nabi kita mengingatkan, ya, dalam satu hadis kata Nabi, kamin saimin laisa lahu min siyamihi ilal jual atos. Sangat banyak kata Nabi orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan rasa lapar dan dahaga. Sangat banyak berarti kalau Nabi mengatakan sangat banyak, ya memang banyak, ya. Banyak yang tidak membuahkan hasil, ya, sia-sia. Kenapa? Karena tidak memperhatikan tujuan yang sebenar-benarnya puasa itu sendiri, ya. Jadi tadi puasa Ramadan itu kita nyata-nyata disuruh berakhlak, disuruh bersifat pemurah, ya. Jangan sampai nanti begitu puasa Ramadan, ya, menjelang berbuka, biasanya pasar Ramadan, ya, macam-macam yang dijual orang. Beli banyak sekali yang dibeli, ya. Penuh tas kresek tentengan, ya. Begitu ketemu orang yang minta-minta, assalamualaikum, pura-pura tidak tahu, pada tentengan penuh ini yang dibawa. Begitu saatnya mau menjelang berbuka Ramadan, berbuka puasa Ramadan, anak ribut, marah. Jangan ribut. Masih mendingan kalau hanya suara, ya.
Ini terkadang-kala langsung mukul atau mencubit. Ini mama ndak dengar apa sudah ngaji atau belum radio. Ini mau menjelang berbuka puasa. Begitu saatnya sampai berbuka puasa, makanan yang banyak betul tadi dibeli itu paling 1 atau 2 sendok dimakan sudah tidak bisa menghabiskannya. Tapi yang namanya sifat bahil, sifat kikir itu melekat, ngomong, ini tolong disimpankan makanan ini, nanti habis tarawih saya makannya kembali, simpan. Begitu pulang dari sholat tarawih, buka lagi makanan tadi, tidak bisa juga menghabiskan, ya, suruh nyimpan lagi, nanti sahur aku menghabiskannya. Sampai sahur juga tidak bisa menghabiskan. Nah, kalau kita ambil iktibar yang demikian ini sangat bertolak belakang dengan esensi puasa Ramadan itu sendiri. Padahal tadi puasa Ramadan dari hal yang membatalkan disuruh berakhlak, dari hal rasa lapar dan dahaga kita disuruh bersifat penyantun, bersifat pemurah. Nah, padahal kita tahu di sebelah kiri kanan di mana kita tinggal ada anak yatim, ada orang miskin atau kaum du'afa lainnya. Kenapa makanan yang begitu banyak kita beli tadi tidak kita kasihkan sebelumnya kepada saudara-saudara kita itu? Ya, pada tujuan puasa, ya, tujuan puasa Ramadan disuruh berakhlak dan disuruh bersifat pemurah. Ya. Jadi kalau kita ambil hal yang demikian ini tadi, iktibar yang demikian ini, inilah tadi yang dimaksud dengan hadis Nabi. Ya, dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan rasa lapar dan dahaga. Karena apa? Karena sifat bahilnya yang luar biasa. Jadi orang yang seperti ini, seluruh amal ibadahnya apa saja yang dia lakukan gugur. Ya. Karena kalau kita ambil dari tatanan rukun Islam dari pertama tadi, disuruh berakhlak, disuruh bersifat pemurah. Rukun kedua puasa, sholat, disuruh berakhlak, juga disuruh bersifat pemurah. Maka itu kalau begitu sifat bahil ini tidak berubah kepada sifat pemurah, amal ibadah apa saja itu gugur semuanya. Termasuk makrifat akan Allah Subhanahu wa taala juga gugur. Inilah yang kadang-kala kita tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan atau tidak tahu akan tujuan yang sebenar-benarnya. Kalau seperti ini terjadi setiap tahun, umur bertambah, ternyata kita termasuk orang yang sia-sia. Kesian. Rukun ketiga, ya. Di rukun keempat dalam tatanan rukun Islam, zakat. Nyata ini ya, kalau zakat ini berarti kita disuruh memberi memang sebenarnya, ya. Kalau ayah kita ujar sidin, cuma di dalam zakat ini pun masih ada hitungan, ya. Artinya cukup nisabnya, haulnya, ya, kita keluarkan harta yang kita miliki. Nah, ini juga tuntunan kita disuruh bersifat pemurah. Jadi ini jelas betul kalau di rukun keempat ini bahwasanya kita disuruh menjahirkan sifat pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ada masih hitungan, ya.
Masih ada hitungannya. Nah, kalau kita ambil iktibar apa yang dicontohkan ayah kita, Mujahidin, baik itu hari raya Idul Fitri, mengeluarkan zakat fitrah, itu semua awal kita belajar bersifat pemurah kaitannya. Ya. Kalau hari raya Idul Fitri hanya 2,5 kilogram beras. Nah, di rukun keempat ini disuruh kita lebih meningkatkan, ya, lebih meningkatkan, karena berapa banyak hitungan harta kita, cukup haulnya kita keluarkan 2,5% paling tidak, ya. Ini pun kalau kita pikir ke dalam, zakat ini masih hak orang sebenarnya, ya. Artinya harta yang ada, yang kita miliki itu masih, yang kita keluarkan 2,5% itu memang hak si miskin, ya. Yang kita punya belum lagi itu. Artinya kalau kita mengeluarkan zakat aja itu masih menyisihkan hak orang lain, ya. Kita belum berkorban lagi, ya, belum lagi kita. Mana yang kita punya? Kan belum lagi itu. Jadi mestinya hak fakir miskin atau yang memiliki hak atas zakat itu kita keluarkan. Kembali kita juga menjahirkan sifat Rahman Rahim daripada Allah SWT. Karena kalau bahasa kasarnya, mohon maaf ya, kalau hanya bentuk zakat fitrah, zakat harta yang kita keluarkan, itu belum termasuk kita mengamaliyahkan amaliyah isi Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi itu. Karena itu memang hak yang memiliki hak daripada harta yang ada pada kita, ya. Jadi kalau hanya itu berarti kita masih belum mengikuti sifat keutamaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mestinya dari hak itu sudah kita keluarkan, baru kita kasihkan lagi sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, ini di rukun keempat ini sangat jelas, ya. Rukun kelima, haji. Nah, ini terakhir dalam tatanan rukun Islam. Jam berapa sudah ini? 9:30, ya. Nah, haji ini apa, kalau kita ambil iktibar daripada haji ini, kalau di rukun ibadah, di rukun kedua, sholat, itu kan hanya fisik saja, ya, belum mengeluarkan biaya. Tapi kalau di rukun kelima, haji, ini tidak hanya fisik, akan tetapi juga biaya, ya. Karena memang haji ini kita disuruh berkorban. Jadi disuruh berkorban berarti tidak melihat sisi-sisi lain lagi, ya. Semuanya. Saya sedikit ingin mengungkapkan iktibar daripada perjalanan haji ini sendiri, ya. Jadi kalau kita ambil, katakanlah kita mau menunaikan ibadah haji, di dalam perjalanannya, kalau kloter pertama itu biasa mengambil mikatnya di Bir Ali kalau tidak salah, ya. Nah, begitu kita memakai pakaian ihram yang dua helai kain, ya, untuk laki-laki itu, ya, tanpa pakaian dalam. Nah, ini mengiktibarkan kepada kita, begitulah
kita mati, tidak ada yang dibawa selain hanya 2 helai kain putih, ya. Jadi kalau kita ambil dalam tatanan ilmu, begitu kita berihram, memakai pakaian ihram, itu kita disuruh mempanakan diri. Itu sebenarnya adalah disuruh kita mempanakan diri. Nah, kalau kita ambil iktibar dari hal-hal yang larangan daripada ihram, macam-macam adalah tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh berbuat yang tidak baik, tidak boleh membunuh binatang sekalipun semut atau nyamuk, kecuali binatang yang memang sangat membahayakan. Nah, itu diperbolehkan kalau dalam tatanan ilmunya itu. Nah, ini semua maksudnya juga kita disuruh berakhlak, ya, dari hal-hal yang demikian ini tadi dalam perjalanan ihram ini sendiri. Sampai-sampai kita tidak boleh dilarang menggaruk kepala, dikhawatirkan kalau rambut jatuh, ya. Kalau larangan-larangan ini terlanggar oleh kita, maka kita disuruh bayar dam, ya, disuruh memberi. Artinya kita ambil iktibar ini juga disuruh berakhlak dan disuruh bersifat pemurah juga, ya. Nah, begitu kita sampai ke Mekah, katakanlah tadi ngambil mikatnya, kalau kloter pertama itu di Bir Ali, Madinah, ya. Dari Madinah, setelah 8 sholat arba'in, ya, 8 hari 40 waktu berangkat menuju Mekah, ya. Jadi ngambil mikat di Bir Ali. Sampai di Mekah itu kita disuruh tawaf 7 putaran. Jadi tadi awalnya kita disuruh berpakaian ihram, kita disuruh pana, kita ambil iktibar itu. Nah, tawaf nyata kita disuruh memahami, menjahirkan daripada sifat 7 putaran itu, ya. Begitu kita selesai tawaf, sa'i itu pun juga 7 putaran, 7 kali. Itu juga mengiktibarkan kepada sifat 7, ya. Setelah itu baru kita tahallul. Selesailah ibadah ihram. Sementara kita menunggu hajinya, ya, wukuf. Nah, perjalanan wukuf kembali kita memakai pakaian ihram. Nyata kita disuruh tadi panah. Wukuf di Arafah, ya, yang sakit pun dibawa ke sana, ya. Tidak ada terkecuali, semua kumpul di Arafah. Arafah ini sebenarnya dari hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Maka itu ayah kita menggambarkan Mujasidin, di Arafah itu benar-benar kita mengenal akan diri. Makanya di sana itu kalau kita ambil iktibarnya, ya,
semua tertuju ke Arafah dan pakaian sama, semua jabatan atau apapun itu ditanggalkan. Presiden enggak, apa saja sama di akhir itu. Nah, begitu kita selesai wukuf, karena tadi wukuf tadi kita disuruh mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ujar Tuhan, kalau kamu sudah mengenalkan aku, sekarang aku uji. Turun kamu ke Mina, melontar Jumrat. Begitu berangkat ke Mina, wih, terlambat sedikit udah marah. Ini pembimbingnya tidak benar, ini penitianya. Ini kok ndak ada busnya, ndak datang-datang lagi. Macam-macam sudah suara ini yang tidak nyaman muncul. Padahal tadi wukuf di Arafah disuruh mengenal akan diri, disuruh panah. Ya, begitu mau berangkat ke Mina aja sudah busnya terlambat, sudah macam-macam suara, kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Ya, ini gimana kalau seperti ini? Padahal kita nanti disuruh mabit di Mina. Terjadi desak-desakan, Bu. Ya. Ya, begitu sampai di Mina, kita disuruh melontar Jumrat. Itu pun juga 7 ya, lontaran itu. Jadi kembali kepada sifat 7, karena diuji oleh Allah Ta'ala, benar enggak tadi wukuf di Arafah tadi, kenal akan aku. Begitu mau melontar, kalau sekarang enak sudah, semua arah bisa. Kalau dulu satu arah saja, melontar di Akabah itu hanya satu arah saja. Sekarang boleh mau dari sisi mana saja bisa. Nah, itu pun masih juga berdesak-desakan, bersinggol-singgolan. Kalau istilah Banjar itu siapa aku siapa ikam aja, nggak ada istilah tolong menolong. Ya, nah ini sudah terjadi hal-hal yang tidak baik. Ya. Padahal tadi wukuf di Arafah kita disuruh mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai kita melontar Jumrat, kembali kita disuruh tahallul. Benar-benar membuang hal-hal yang sifat yang tidak baik untuk tidak dilakukan lagi. Karena kita tadi banyaknya berbuat hal-hal yang tidak baik, maka Allah SWT pun tidak cukup seperti itu saja. Kita nanti sebelum kembali ke tanah air, kita disuruh apa? Tawaf perpisahan. Ya, disuruh tawaf kembali. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, tawaf itu kembali kita disuruh mengenal kembali sifat 7. Ya, kalau Bapak dulu menyampaikan ujar sidin, kenapa kita keliling Ka'bah? Ya, karena kalau hadis Nabi, ana abu arwahi wa adamu abu basar. Ujar Nabi, aku bapak sekalian roh dan Nabi Adam itu bapak sekalian batang tubuh. Nah, ayah kita menggambarkan ujar hidin, maka batang tubuh inilah bertawaf di situ, ya, di Baitullah. Nah, ini mengingatkan kita kembali kepada tadi sifat 7. Karena katakanlah mungkin di dalam melontar Jumrat tadi kita banyak hal-hal yang tergelincir kepada sifat tercela.
Nah, setelah selesai tawaf wada, tawaf perpisahan, maka kembalilah kita ke tanah air. Jadi dari iktibar perjalanan ini, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bagaimana yang dikatakan haji yang baik itu? Haji yang mabrur. Al-hajju mabrura laisa lahu jazau ilal jannah." Haji yang baik, haji yang mabrur, kata Nabi, itu tidak lain adalah imbalannya surga. Para sahabat menanyakan, yang mana ya Rasulullah? Ya Rasul, haji yang imbalannya surga itu yang bagaimana? Maka Nabi menjawab, kata Nabi, haji yang imbalannya surga itu tidak lain adalah, yang pertama kata Nabi, berkata baik, dan yang kedua memberi makan orang miskin. Berkata baik ini berarti kita disuruh berakhlak. Memberi makan orang miskin ini berarti kita disuruh bersifat penyantun, bersifat pemurah. Ya. Nah, kalau begitu bisa kita ambil satu kesimpulan dalam tatanan rukun Islam, dari rukun pertama tadi hingga rukun kelima haji. Ya, di rukun pertama kita disuruh mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh berakhlak, disuruh bersifat pemurah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya pemberi, pemurah. Rahman Rahim itu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar, ini kami selalu ingat bahasa Bapak ini, ujar Sidin, kalau memang di dalam rukun pertama kita tiada, ya, karena kalau kita merasa ada, Tuhan tiada. Kalau kita tiada, Tuhan yang ada, itu perlu tuh dipahami. Kalau Tuhan yang ada, kata ayah kita, Allah tadi bersifat Rahman Rahim, hanya memberi. Karena kita tidak pernah, atau pernahkah kita mendengar bahwa Allah meminta? Ya, tidak ya. Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberi. Jadi di rukun pertama hingga haji, rukun pertama kita disuruh berakhlak dan disuruh bersifat pemurah. Rukun kedua salat, tadi nyata surah Al-Ankabut 45, kita disuruh berakhlak, juga disuruh bersifat pemurah. Puasa, dari hal yang membatalkan puasa Ramadan, macam-macam yang membatalkan, itu berarti kita juga disuruh berakhlak. Dari rasa laparnya, rasa hausnya, ini berarti kita juga disuruh bersifat pemurah. Rukun keempat, zakat, nyata kita disuruh bersifat pemurah. Jadi harta yang baik-baik, dari pekerjaan yang baik, berarti kita disuruh berakhlak gitu ya. Haji demikian. Nah, semua ini benar-benar merujuk kepada amaliyah isi bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Maka itu sering kami mengatakan bahwasanya mengikuti sifat keutamaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ini sebenarnya atau setinggi-tingginya ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang belajar atau mengkaji ilmu tasawuf, mengenal akan dirinya, mengenal akan Tuhannya, kalau dia tidak menjahirkan sifat Rahman Rahim daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya sehari-hari, artinya dia bersifat bahil, bersifat kikir, pelit, pitih, ujar Banjar, berarti dia salah pakai. Ya, salah pakai. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersifat pemurah. Sampai-sampai di Al-Qur'an Allah berfirman, "Uj'uni astajib lakum."
pinta akan daku niscaya akan kuberi. Ini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau kita tarik ke dalam, Allah menampakkan akhlaknya, menampakkan dirinya, menampakkan orangnya bahwa dia maha pemurah, maha pemberi. Ya, ini kadangkala begitu mengambil firman atau ayat Al-Quran ini tadi yang berbunyi uj'uni astajib lakum ini, pinta akan daku, kata Allah Ta'ala, niscaya akan kuberi. Ini panjang doa nih kalau mengambil iktibar seperti ini, disambung-sambung doa, karena kita disuruh meminta ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan diri, menampakkan akhlak, menampakkan orangnya bahwa dia maha pemberi. Bukan kita disuruh meminta, karena kalau kita meminta selisih ya. Makanya itu di Al-Quran dijelaskan kembali, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu bersyukur niscaya akan kutambah, akan tetapi jika kamu kufur, tunggu azabku amat pedih. Jadi kalau kita kaitkan dua ayat ini tadi, maka tidak ada doa di situ, gugur doa. Ya. Jadi kalau orang makrifat akan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kalau meminta salah pakai itu. Ya. Karena memang kalau dalam tatanan syariat mengartikan atau mengambil iktibar ayat ini tadi, uj'uni astajib lakum, pinta kata Allah Ta'ala akan daku niscaya akan kuberi. Berarti kita disuruh meminta. Tapi kalau kita ambil lagi ayat yang satunya, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ini menggugurkan doa, tidak ada pinta di situ. Kita disuruh bersyukur, bukan disuruh meminta. Nah inilah yang perlu kita pahami benar-benar, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapatkan daripada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ini sudah jam 10 kira-kira ini ya. Ya. Nah, jadi ini mohon maaf ya kalau sedikit di penghujung ini agak sedikit tekanannya agak kencang, karena kadang-kadang memang disinilah banyaknya gugurnya ya, banyaknya gugurnya kita memahami daripada ilmu yang mana kita katakanlah belajar ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala ya, atau ilmu tasawuf bahasa kerennya ya, bahasa kerennya itu terbalik gitu ya, terbalik, mengatakan bahwasanya kita tiada, yang ada yang maha hidup, tapi nyatanya pada fi'linya, pada perbuatannya kita pitih, pelit, kikir, seke ya. Nah inilah kelirunya, di sini kelirunya. Jadi tadi ayat ini tadi sebenarnya nyata-nyata kita disuruh bersyukur. Artinya kalau kita disuruh bersyukur, berarti kita disuruh mengikuti sifat keutamaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, bersifat pemurah ya, berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Jadi tadi kembali kami sampaikan, kalau kita ambil suatu kesimpulan atau kita tarik suatu kesimpulan dalam tatanan rukun Islam ya, dari pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, keempat haji, keempat
zakat ya, kelima haji. Tatanan ini benar-benar menggambarkan atau menyuruh kita agar kita berakhlak dan bersifat pemurah, menjadi orang yang baik ya. Terakhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa ini gue doa sapu jagat ya, karena minta selamat di dunia, selamat di akhirat, terhindar dari siksa neraka. Cuma sayang terkadang kala kita tidak memahami dengan benar. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu duduk pakainya di anggota wudu kita. Jadi kalau ingin mendapatkan suatu keselamatan di dunia, jaga sekalian anggota wudu kita untuk tidak berbuat hal yang tidak baik, tergelincir kepada sifat tercela. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Ini bisa dibuktikan. Siapa tahu misalnya ada teman kita atau saudara kita ya, yang kebetulan katakanlah saat sekarang masuk di penjara, kita besuk, kita tengok, lalu kita tanya, Pak Sempian bisa ndak membaca doa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah, yang tidak baik-baik ya. Ini bisa kita ambil iktibarnya ya. Katakanlah kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang kebetulan katakanlah saat sekarang masuk penjara ya, bahwa kita ingin tadi membuktikan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah ini duduk pakainya di anggota wudu. Lalu kita tanya, kita besuk beliau, kita tanya ya, kita tanya, bisakah atau seringkah kita atau Bapak membaca doa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah? Lalu kata beliau, itu saya sudah hafal, sudah tahu persis, bahkan tidak ketinggalan ya, selalu saya baca. Lalu kenapa, kita tanya balik, kenapa Bapak ada di penjara misalnya ya? Maka dia balik menjawab, katanya, aku mengambil uang orang misalnya ya, mohon maaf, tentunya saja mengambil uang orang itu semua anggota wudu yang bergerak ya. Nah ini membuktikan bahwasanya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu duduk pakainya di anggota wudu. Wa fil akhirati hasanah, ini pun juga duduk pakainya di anggota wudu. Artinya dari pekerjaan yang baik-baik kita mencari nafkah ya, untuk selamat di akhirat. Ini sebagian rezeki yang didapat ya setelah kita nafkahkan kepada anak istri kita, maka hendaknya kita menyantuni kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Ini wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar, untuk terhindar daripada siksa api neraka. Maka kita selalu mengoreksi kembali, adakah anggota wudu kita ini yang tergelincir kepada sifat tercela. Itu kita koreksi kembali ya, setiap waktu ya. Kalau masih ada ya kita perbaiki ya, kita perbaiki, kita menjaga agar tidak lagi tergelincir kepada sifat tercela. Jadi doa ini ya, duduk pakainya yang dikenal dengan doa sapu jagat ini, duduk pakainya tidak lain adalah di anggota wudu kita.
Nah, mungkin ini sekedar yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita kembali apa-apa yang selama ini kita tuntut di majelis kita, Majelis Al-Amin ini, kita ambil iktibar apa dari ayah kita, ya. Semoga kita dalam menghadapi kehidupan ini selalu berada di jalan yang lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan, yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini dari awal hingga akhir jika terdapat hal-hal yang tidak cocok, tidak berkenan atau keliru, mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم